semuanya, balik lagi sama aku, Aurora. Dan di sini aku hari ini nggak sendirian. Orang narasumber, teman baik aku di Indonesia, dan sekarang dia tinggalnya di Australia. Nah, kita langsung aja ya, sambut ya. Mersuana Abung. Halo, hai semua. Gila, ini suhu aku ya. Gara-gara dia ini aku akhirnya bikin YouTube. Dia sekarang subscribernya udah banyak. Nama YouTube channel dia Jejak Merlin. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang Australia, bisa main ke channelnya dia. Aku bakalan tulis di description box di bawah juga. Aku nih kenal Merlin tuh dulu di Surabaya. Kita tuh satu komunitas gereja ya, Lin ya. Kenalnya di sana. Dan waktu itu aku duluan pindah ke New Zealand. Nah, nggak lama aku tuh ngeliat di sosial media, kamu tuh tiba-tiba pindah ke Australia. Gimana ceritanya kamu tuh tiba-tiba ke Australia? Secara yang aku tahu tuh kamu kerjanya HR, ya kan? Tempat kerjanya tuh gila, keren banget, ya kan? Perusahaan gede. Nah, orang-orang aja udah mikir, wah ini mah udah enak lah. Gaji semuanya apanya, udah posisinya enak. Kenapa lu tuh bisa mikir nguli ke Australia mendadak gitu? Gimana, Lin? Ceritain deh coba. Oke, sebenarnya pertama-tama itu sebenarnya nggak mendadak sih, Aurora, karena udah lama banget mikir nyari gimana sih caranya biar bisa kerja ke luar negeri. Jadi alasan pertamaku itu karena sebenarnya gajiku tuh nggak pernah cukup, bukan nggak pernah cukup sih, cukup buat diriku. Tapi tau lah kalau kita di Indonesia kan kita perlu, kalau di aku sih aku perlu look after orang tuaku. Terus emang cita-citaku tuh pengen bangunin rumah orang tua gitu loh. Nah, selama kerja hampir 5 tahun di Indonesia, meskipun dikata HR yang ya lu gajinya sudah lumayan, apalagi di company yang lumayan gede, tabunganku tuh nggak pernah lebih dari um, ngomong aja langsung ya nggak pernah lebih dari 20 juta. Gimana pun hematku di Surabaya sampai tiap hari makanya tempe tahu tetap nggak cukup gitu loh. Maksudnya nggak bisa cukup buat tahu lah kalau 20 juta terus bisa bangun rumah dari mana gitu loh, beli batu bata aja nggak cukup, intinya seperti itu. Terus habis itu udah lama sebenarnya nyari-nyari gimana sih cara kerja ke luar negeri, tapi waktu zaman dulu kan susah banget ya nyari informasi dan banyak penipuan dan sebagainya, jadi nggak seperti sekarang yang banyak YouTuber yang sharing dan sebagainya. Nah, jadi nggak, jadinya ketahan-tahan gitu loh karena belum nemu caranya. Nah, pas sebenarnya ini pindah ke Australia gara-gara ikutin jejak kamu loh, kamu bisa ke luar negeri, aku juga pengen ikut orang ke luar negeri kayak gitu. Masa sih? Oh iya, jadi kamu jadi salah satu motivasiku juga kalau misalnya dia bisa pindah ke luar negeri, aku mulai habis gitu mulai gencar-gencar lagi nyari. Nah, pas aku nyari-nyari itu sebenarnya waktu itu sempat kepikiran mau au pair karena kan itu cara paling gampang kan, karena waktu itu aku nggak ada dana dan HR kalau di luar negeri harusnya harus belajar di negara mereka lagi dong, karena kan beda lah ya kalau di Indonesia sama negara lain. Nah, habis gitu ketemu au pair, dulu terbengkalai gara-gara aku lupa sih gara-gara apa sih, pokoknya gara-gara bahasa Inggris ya kalau nggak salah, soalnya waktu itu bahasa Inggrisku masih parah banget sih. Abis gitu pas masih nyari cara kerja ke luar negeri, benar-benar nih ngetik ke Google cara cari kerja ke luar negeri tuh, akhirnya entah gimana ceritanya keluar salah satu blog yang bahas soal WHV. Nah, waktu zamanku itu WHV itu belum belum booming seperti sekarang ya, karena belum banyak yang bahas. Jadi tuh aku benar-benar nggak tahu lah, literally muncul ke situ terus mulai nyari-nyari kan, terus baca-baca syaratnya ya ada syarat IELTS, terus bahasa Inggris kan memang parah banget kan, waktu itu pikir udahlah nggak usah aja lah, paling nggak bisa lah ini kalau ada IELTS segala macam. Habis gitu aku tinggalin lagi, tapi karena saking saking stresnya udahan ya ini gimana sih caranya biar bisa segera mewujudkan mimpi dan sebagainya, maksudnya jangan gajinya segini-segini mulu. Akhirnya waktu itu udah kebulatin, pokoknya udahlah nanya-nanya ke blog itu, ini kalau misalnya IELTS 4,5 itu gimana susahnya sih? Terus waktu itu dibilangin, oh itu hanya kayak as long as kamu bisa ngobrol sedikit-sedikit, nggak perlu yang perfect, itu udah bisa 4,5. Jadi sejak itu aku belajar dan segala macam, benar-benar 1 bulan, 1,5 bulan tuh udah ngotot lah, pokoknya pengen WHV ke Australia. Ya udah terus belajar bahasa Inggris, perbaiki bahasa Inggris, bisa dapat IELTS, ya udah, terus akhirnya bisa ngeplay WHV deh. Seperti itu. Nah, di gereja kita itu kan maksudnya kebanyakan orang yang dari luar, bukan dari luar negeri ya. Pokoknya bahasa Inggris itu kayak umum lah ya di tempat kita ya. Benar-benar. Orang-orang tuh mixing between Indonesian dan English language itu sudah biasa. Nah, aku tuh suka menganga-menganga gitu, Aurora, kalau kalian udah mulai ngomong-ngomong gini, aduh aku nggak ngerti gitu loh, rada minder. Apalagi waktu itu kita ada teman yang dari luar negeri kan,
Amara. Nah itu dia yang aku suruh ajarin juga waktu itu, waktu kamu udah mulai pergi. Terus aku bilang, kamu ngajakin gue conversation dong, biar bisa telinganya ini bisa terbiasa seperti itu. Jadi dia juga salah satu yang bantu aku sih. Ya jadi WHV itu syaratnya itu hanya itu. Jadi yang susah tuh hanya soal IELTS itu atau misalnya dana. Karena harus ada dana 50 juta di rekening. Terus kamu kenapa sih kok tiba-tiba milih Brisbane? Kan biasanya kalau misalnya orang-orang Indonesia tuh kalau nggak ke Sydney, berarti mereka ke Melbourne. Itu kayak udah lumrah banget. Kenapa kok tiba-tiba tuh Brisbane tuh udah ada di ting, kamu milih Brisbane gitu? Nah, sebenarnya gini, Ra, kota impianku tuh sebenarnya ke Australia tuh mau ke Melbourne. Secara kan aku suka bangunan-bangunan tua, dan Melbourne itu gudangnya bangunan tua lah yang unik-unik gitu kan. Nah, tapi pas zamanku itu, awal keluarnya aturan baru yang dimana orang Indonesia tuh boleh 2 tahun. Kalau sebelumnya kan hanya boleh 1 tahun. Nah, di akhir sebelum aku mau datang gitu, tiba-tiba ada keluar aturan baru untuk bisa stay 2 tahun di Australia. Kita itu harus kerja di area north-nya Australia, which is itu daerah atas-atas yang dekat Indonesia lah. Nah, sebenarnya kota pertama aku datang itu Darwin, bukan Brisbane sini. Jadi dulu aku di Darwin dulu, habis gitu karena harus memenuhi selama 3 bulan kerja di Northern Territory istilahnya. Nah, waktu itu aku pilih Darwin, aku kerja 3 bulan di sana. Sebenarnya udah memenuhi syarat, tapi karena di Darwin ini duitnya lumayan bagus, jadi aku tahan sampai 7 bulan meskipun di sana tuh panas dan segala macam. Pokoknya mirip Indonesia lah, tapi panasnya lebih parah. Aku tetap di sana selama 7 bulan. Nah, abis gitu planningku itu sebenarnya dari atas mau masuk ke tengah-tengah. Brisbane kan tengah-tengah ya. Mau di Brisbane tuh 3 bulan doang. Abis gitu move lah 1 tahun full ke kota impianku, which is Melbourne. Tapi ternyata sampai di Brisbane tuh cuacanya tuh pas dia waktu itu di akhir-akhir udah mau masuk summer loh ya, dan aku tuh kedinginan. Bayangin nggak, aku tuh kedinginan. Terus temanku bilang, lah kalau udah mau summer aja terus lu masih pakai jaket, lo bisa mati di Melbourne. Karena ya memang secara sih memang Melbourne tuh sehari tuh bisa dingin, panas dan gitu kan cuacanya kan katanya. Aku belum pernah ke sana sih, kota impianku, tapi belum. Sama hampir-hampir sama kayak ini New Zealand jadinya. Ya tempatmu yang sampai minus kayak gitu. Kalau di sini Brisbane tuh kota yang paling bagus lah kalau untuk cuaca. Dan memang aku bersyukur sih milih Brisbane ini karena akhirnya meskipun di sini dibilang winternya nggak terlalu dingin pun aku masih tetap kedinginan gitu loh. Jadi itu alasanku. Dan ya karena aku ketemu jodohnya di sini. Elah jodoh. Ya elah. Ya, jadi ya udah di sini aja dulu. Dan mungkin memang rezekinya di sini kan ya. Benar. Sekarang yang WHV itu 2 tahun masih Lin sama syaratnya. Sekarang lebih enak lagi. Sekarang udah bisa 3 tahun, guys. Jadi kalau mau lumayan loh 3 tahun ke luar negeri kerja itu lumayan banget. Karena kan ini aku mau jelasin ya, untuk ke Australia itu nggak ada yang istilahnya kalian kayak visa kerja yang kayak ala TKI ke Malaysia atau you know lah ya, TKI yang ke negara-negara Asian gitu. Itu nggak ada ke Australia. Jadi suka banyak yang tanya kan visa kerja nggak ada. Makanya biasanya sama kita pakai WHV ini. Meskipun sebenarnya WHV ini kan work and holiday visa. Sebenarnya itu visa untuk holiday, tapi kita diizinkan untuk bekerja. Nah, itu yang biasanya kita pakai untuk bisa kerja di Australia. Jadi kalau teman-teman mau bekerja ke Australia dan masih bisa memenuhi syarat WHV ini, mending pakai WHV. Karena visa kerja itu hanya khusus untuk orang yang punya skill, seperti itu. Nah, yang sekarang ini sudah bisa 3 tahun, syaratnya itu masih sama, hampir sama, tapi udah agak luas sekarang. Sekarang udah bisa kerja di farm di beberapa daerah Australia, bukan hanya di atas north aja. Jadi sekarang udah bisa ke di bawah juga, tapi harus kerja di farm kalau seperti itu. Jadi which is lumayan, peluangnya sudah lumayan bagus dan pasti bisa 3 tahun ini. Oh, jadi kalau misalnya WHV, kalau mau yang 3 tahun harus kerja di farm? Ya, jadi nggak harus kerja di farm. Jadi maksudnya kalau dari tahun pertama ini kan visa ini kan hanya dikasih selama 1 tahun dulu kan, setahun. Kalau kamu mau nge-apply ke tahun yang kedua, itu kamu harus kerja minimal 3 bulan di hospitality area kalau kalian hanya di North, atau kalian mau kerja di farm di berbagai area Australia selama 3 bulan doang loh ya. Habis gitu berapa bulannya tuh?
9 bulannya terserah kalian mau kerja apa. Pokoknya hanya untuk memenuhi syarat doang. Nah, kalau kalian sudah di tahun kedua, terus kalian mau mikir, mau tinggal lagi deh setahun di Australia dan mau sampai tahun ketiga, untuk apply visa ketiga, kalian harus kerja selama 6 bulan di hospitality di area north ke atas atau misalnya di farm selama 6 bulan seperti itu. Susah nggak nge-apply buat WHV di Australia? Sebenarnya susah gampang sih. Susahnya hanya karena untuk bisa WHV kan ada kuota. Nah, sekarang nih sebelumnya itu masih 1.000 kuota kan, dan ada banyak banget. Kayak kapan hari kan ada sekitar 100.000 orang yang berusaha untuk mendaftar, sementara kuotanya hanya 100. Untungnya tahun ini kayaknya sudah naik sekitar 4.000-an, jadi udah lumayan. Nah, ya paling susahnya di situ doang sih, berebut kota, karena untuk bisa apply visanya kalian harus apply SRPI yang harus ke imigrasi Indonesia, harus interview dan sebagainya. Nah, dapat ininya yang agak susah kayak gitu. Kalau apply-nya mah gampang. Syarat-syaratnya kira-kira syarat umumnya apa aja nih kalau misalnya ada teman-teman di sana yang mau nge-apply buat WHV juga? Syaratnya itu yang pertama pasti umurnya harus di bawah 30 tahun, nggak boleh lebih dari 30 tahun. Terus yang kedua harus ada IELTS yang kayak aku bilang tadi 4,5. Terus yang ketiga itu harus ada bukti bank referensi di 50 juta minimal 5.000 Australian dollar. Jadi sekitar 50 sampai 60 juta. Itu hanya di rekening doang. Terus harus ada SRPI ini yang harus apply ke imigrasi Indonesia. Jadi SRPI itu apa sih sebenarnya, Lin? Jadi SRP itu kepanjangannya adalah surat rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Jadi memang ada syaratnya kalau untuk apply visanya harus ada satu kertas yang menyatakan bahwa kamu udah lolos di government Indonesia dan bisa untuk apply WHV. Gitu doang sih sebenarnya. Dan syaratnya itu sebenarnya sama kalau syarat yang kamu apply, dokumen yang kamu apply untuk dapat SRPI ini sama kayak dokumen yang kamu apply untuk apply visa. Sama aja, hanya mungkin government kita ini sebagai seleksi untuk sebelum kita apply gitulah intinya. Ini beneran bisa apply atau enggak. Karena satu lagi syaratnya, sorry tadi aku lupa, itu minimal S1 minimal D3 atau minimal S1 dan kamu kuliah minimal 4 semester gitu. Kalau kamu S1, kuliahnya S1. Oke. Minimal 4 semester. Ya. Jadi kalau kamu kuliah S1, terus kamu semester 5, terus mau putus kuliah, mau WHV dulu, bisa. Nah, sekarang banyak yang nanya nih, berarti kalau misalnya aku lulusan SMA gitu, bisa nggak aku nge-apply buat WHV? Nah, kalau lulusan SMA belum bisa, jadi karena minimal D3, jadi ya SMA susah sih untuk datang ke Australia untuk bekerja, karena nggak bisa WHV, berarti nggak bisa apply visa kerja gitu loh. Jadi biasanya kalau ada lulusan SMA yang nanya gimana caranya biar bisa kerja ke Australia, pasti saya bakalan bilang kalau kamu mau student visa, nggak ada cara lain lagi. Terus sekarang kamu residency dong? Sekarang, Lin? Sekarang aku, jadi kemarin 2 tahun aku WHV, terus sekarang lagi apply student visa, karena mimpi-mimpinya semoga bisa jadi PR lewat habis setelah sekolah bisa apply PR gitu loh. Jadi doain ya. Amin, 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 amin. Kasih tahu nggak ya? Pasti pada banyak yang penasaran nih. Jadi ya benar, gajiku selama 1 minggu tuh hampir 2 minggu, gajiku 2 minggu di sini tuh sama kayak tabunganku selama bertahun-tahun di Indonesia.